Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Eksekutif pada mata kuliah perancangan pada mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perancangan struktur organisasi pada perusahaan desain interior atau dengan nama InDesign. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 22051214008. Nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 1214019. Perkenalkan, nama saya Tenas Bagustranto dengan nomor NIM 2205 1214026. Perkenalkan, nama saya Immanuel Isa Metanaya dengan NIM 205 1214028. Baik, bisa di next. Baik, ada yang pertama kita mengenal dengan profil perusahaan. Di sini InDesign mengutamakan ide dan juga gagasan dalam desain interior dengan fokus pada inovasi, kepuasan pelanggan, teknologi terdepan. Dengan menggunakan sistem informasi eksekutif untuk efisiensi operasional. Dengan visi misi desain yang pertama yaitu memiliki visi menjadi pionir dalam menciptakan ruang menginspirasi. Selanjutnya misinya yaitu adalah merajut desain interior tak terlupakan dengan fokus pada kepuasan pelanggan, berkelanjutan, dan juga teknologi terdepan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari struktur organisasi dari iDesign Creative Studio. Yang pertama yaitu adalah CEO atau Chief Executive Officer, itu sebagai pemimpin tertinggi. CEO juga bertanggung jawab menjadi arah keseluruhan perusahaan InDesign. Selanjutnya pada middle level manajemen yaitu adalah manajer operasional, manajer project, dan juga manajer marketing. Pada low level manajemen terdapat staff finance dan juga human resource. Ada low level dari manager project terdapat production team dan juga project team. Selanjutnya pada manager marketing terdapat low level management dari business development, public relation, dan juga advertising. Baik, ada yang selanjutnya saya bahas. Yang pertama adalah CEO, di mana CEO ini mempunyai tugas menetapkan visi misi, mengembangkan strategi, mengelola operasional, dan juga memiliki wewenang keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan juga persetujuan proyek baru. Pada middle level management, manajer operasional memiliki tugas yaitu mengelola operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan juga mempunyai wewenang keputusan operasional, kebijakan internal, dan juga anggaran. Pada middle level management, manager project juga memiliki tugas mengawasi project, memastikan sesuai rencana dan juga anggaran, dan juga mempunyai wewenang keputusan project, perubahan produksi, pengembangan kapasitas. Pada middle level management, manajer marketing mempunyai tugas mengembangkan strategi pemasaran dan juga menjaga reputasi. Selanjutnya mempunyai wewenang yaitu adalah keputusan pemasaran, anggaran, dan juga persetujuan iklan. Selanjutnya dari low level management. Yang pertama adalah staff finance. Staff finance memiliki tugas yaitu menyusun laporan keuangan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan juga mempunyai wewenang keputusan kebijakan keuangan dan juga alokasi anggaran. Selanjutnya yaitu adalah human resource. Dari tugas staff human resource yaitu adalah mengelola rekrutmen, program pelatihan, dan juga kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya, staff human resource memiliki wewenang menjaga keputusan rekrutmen, kebijakan sumber daya manusia, dan juga mutasi maupun promosi. Selanjutnya, tim produksi mempunyai tugas memproduksi, menjaga standar kualitas, dan juga wewenangnya keputusan proses produksi dan juga memiliki standar kualitas. Selanjutnya, ada tim project atau proyek memiliki tugas yaitu melaksanakan proyek dalam mendesain interior dan juga wewenang keputusan jalannya proyek, pengelolaan sumber daya.
Nah, selanjutnya pada low level management terdapat business development, yang di mana business development ini mempunyai tugas mencari peluang bisnis dan juga menumbuhkan strategi pertumbuhan, memiliki wewenang keputusan peluang bisnis, dan juga mengambil wewenang strategi pertumbuhan. Selanjutnya pada low level management pada tingkat public relation memiliki tugas membangun citra positif dan juga mengelola isu reputasi serta wewenang yaitu keputusan komunikasi eksternal dan juga kebijakan respons. Yang terakhir adalah advertising, memiliki tugas membuat konsep iklan dan juga menganalisis kampanye, dan juga wewenangnya yaitu merupakan keputusan konsep iklan, alokasi anggaran iklan. Selanjutnya yaitu service level agreement. Di sini terdapat yang pertama yaitu rincian layanan. Rincian layanan berisi yang pertama yaitu desain interior custom, yaitu iDesign sendiri menyediakan konsep desain yang unik dan inovatif. Penyusunan proposal desain dengan estimasi biaya dan juga waktu. Kemudian pada pelaksanaan proyek, ada pengawasan proyek oleh manajer proyek, kemudian memastikan sesuai rencana, anggaran, dan standar kualitas. Untuk ketentuan layanan, ada layanan dukungan pelayanan pelanggan pada hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 5 sore. Respon time, tim PR merespon pertanyaan dalam 24 jam. Selanjutnya yaitu untuk ketentuan layanan. Layanan dukungan pelanggan pada hari kerja. Maaf, ini tadi sudah selesai. Yang kemudian untuk standar layanan, desain interior mempertimbangkan estetika dan juga fungsionalitas. Kemudian juga mempertimbangkan kualitas desain mencapai standar industri. Untuk pelaksanaan proyek, standarnya yaitu selesai tepat waktu dan juga standar kualitas ketat diterapkan. Kemudian untuk tanggung jawab pihak, yang pertama pelanggan, informasi dan umpan balik tepat waktu. Untuk di sisi iDesign sendiri, yaitu desain dan layanan sesuai standar. Prosedur eskalasi di pihak pelanggan, hubungi manajer operasional untuk masalah tak terpecahkan. Untuk eskalasi internal, tim dukungan hubungi manajer operasional. Ketentuan pembatalan. Pembatalan di pihak pelanggan tertulis 30 hari sebelum tanggal jadwal. Untuk pembatalan iDesign, jika pelanggan melanggar kontrak. Catatan penting, perubahan proyek disetujui oleh manajer proyek. iDesign menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu Operational Level Agreement atau OLA. Yang pertama adalah lingkup dan deskripsi layanan. Menetapkan hubungan antar unit kerja di iDesign untuk mendukung layanan secara efektif. Untuk tingkat dan metrik layanan, yang pertama ada manajer marketing, respon permintaan klien 1 jam, akurasi penawaran 95%. Untuk manajer project, kepuasan klien 90%, penyelesaian proyek tepat waktu 95%, proyek sesuai anggaran 90%. Untuk manajer operasional, akurasi perhitungan biaya 95%, efisiensi operasional 90%. Untuk ketergantungan dan hubungan antar unit kerja, koordinasi antar unit kerja, ketergantungan antar manajer marketing, operasional, proyek, dan juga CEO. Protokol komunikasi, komunikasi efektif melalui email, telepon, dan rapat antar unit kerja iDesign. Prosedur eskalasi, tim proyek, manajer proyek, dan CEO terlibat dalam menyelesaikan masalah melalui eskalasi internal. Contoh kasus masalah atau ketidaksesuaian, manajer operasional, manajer project, dan manajer marketing menangani berbagai masalah desain interior iDesign, identifikasi area perbaikan, rekomendasi perubahan, dan evaluasi proyek dengan keterlibatan klien. Kemudian yang selanjutnya, pemantauan dan pelaporan kinerja. Yang pertama menetapkan KPI, mengumpulkan data kinerja,
analisis untuk identifikasi perbaikan, dan pelaporan berkala kepada CEO. Inisiatif peningkatan layanan mendorong inisiatif pengembangan proses, keterampilan karyawan, teknologi baru, metode baru, serta produk atau jasa inovatif. Selanjutnya, pemadaman layanan dan respon insiden. Penanganan pemadaman layanan dan insiden melalui penilaian dampak, identifikasi penyebab, penanggulangan, dan pemulihan layanan. Yang selanjutnya, kontinuitas layanan dan pemulihan bencana. Rencana kontinuitas layanan dan pemulihan bencana mencakup identifikasi risiko, pengembangan rencana, pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian untuk kontrol dan pembuatan versi dokumen, ada pengendalian dokumen termasuk identifikasi dokumen yang dikendalikan, persetujuan, dan pembuatan versi untuk menjaga kelengkapan dan akurasi. Selanjutnya, tanda tangan dan persetujuan CEO dan manajer dari masing-masing unit kerja menandatangani OLA sebagai tanda tangan persetujuan dan pemahaman terhadap isi dokumen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke Standar Operational Procedure atau SOP, pelaksanaan pengiklanan perusahaan. Tujuan dari SOP pelaksanaan pengiklanan perusahaan yaitu menyusun dan melaksanakan strategi dan program pengiklanan perusahaan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan. Lalu dalam SOP ini ada pertanggungjawaban, yaitu yang pertama ada manajer marketing. Manajer marketing bertanggung jawab untuk menyusun konsep iklan dan proposal penawaran atau pengiklanan. Yang kedua ada CEO. CEO bertanggung jawab dalam pemberian keputusan konsep iklan dan proposal penawaran atau pengiklanan. Yang ketiga ada manajer operasional. Manajer operasional bertanggung jawab dalam menghitung biaya pengiklanan dan melakukan pengiklanan perusahaan. Next. Dan seperti yang tertera di layar, berikut adalah flowchart SOP dari pelaksanaan pengiklanan perusahaan. Di sini ada prosedur-prosedur yang ada pada SOP pelaksanaan pengiklanan perusahaan. Yang pertama adalah manajer marketing membuat konsep iklan, dan konsep iklan itu harus mencakup hal berikut, yaitu yang pertama target pasar, yang kedua pesan yang akan disampaikan, yang ketiga media yang digunakan, yang keempat adalah jadwal pelaksanaan. Lalu manajer marketing mengajukan konsep iklan ke CEO untuk meminta persetujuan. Lalu CEO akan menyetujui atau menolak konsep iklan berdasarkan pertimbangan. Lalu jika konsep iklan disetujui, manajer marketing membuat proposal penawaran atau pengiklanan. Proposal penawaran atau pengiklanan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada konsep iklan, yang kedua ada target pasar, yang ketiga pesan yang ingin disampaikan, yang keempat media yang digunakan, yang kelima jadwal pelaksanaan, yang keenam biaya pengiklanan. Lalu manajer marketing mengajukan proposal penawaran atau pengiklanan ke manajer operasional untuk persetujuannya. Manajer operasional akan menyetujui atau menolak proposal penawaran atau pengiklanan berdasarkan pertimbangan. Jika proposal penawaran atau pengiklanan itu disetujui, manajer operasional menghitung biaya yang diperlukan untuk pengiklanan. Lalu selanjutnya manajer operasional mengajukan biaya pengiklanan ke CEO untuk meminta persetujuan atau keputusan. Lalu jika CEO menyetujui atau menolak biaya pengiklanan berdasarkan pertimbangannya. Jika biaya pengiklanan disetujui, maka manajer marketing melakukan pengiklanan perusahaan. Oke, next. Lanjut ke SOP konsultasi klien dan akuisisi proyek. Tujuan dari SOP ini yaitu mendapatkan proyek baru yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, memberikan konsultasi kepada klien
untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dan pertanggungjawaban di sini ada 3 aktor yang bertanggung jawab dalam SOP ini. Yang pertama ada manajer marketing. Manajer marketing bertanggung jawab untuk menerima permintaan proyek dari klien dan mendengarkan permintaan konsep proyek dari klien. Yang kedua ada CEO. CEO bertanggung jawab untuk menyetujui permintaan konsep proyek tersebut. Yang ketiga ada manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk berkonsultasi dengan klien mengenai proyek desain, membuat gambaran proyek desain dan menyerahkan gambaran proyek desain kepada klien. Oke, selanjutnya next. Dan berikut adalah flowchart SOP dari konsultasi klien dan akuisisi proyek. Yang pertama yaitu klien menghubungi perusahaan untuk meminta desain. Yang kedua, manajer marketing akan mendengarkan permintaan konsep proyek dari klien dan manajer marketing akan mencatat informasi penting tentang proyek tersebut seperti tujuan proyek, target audiens, dan fitur-fitur yang diinginkan. Lalu, jika permintaan konsep proyek tersebut disetujui oleh CEO, maka manajer proyek akan berkonsultasi dengan klien mengenai proyek desain. Konsultasi ini meliputi diskusi tentang proyek, target audiens, dan fitur-fitur atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Lalu setelah konsultasi selesai, manajer proyek akan membuat gambaran proyek desain dan gambaran proyek desain ini akan berisi tentang tujuan proyek, target audiens, dan permintaan yang diinginkan oleh klien beserta anggaran proyek. Dan gambaran proyek desain akan diserahkan kepada klien untuk disetujui. Jika klien menyetujui gambaran proyek, maka perusahaan akan mendapatkan proyek desain dari klien atau akuisisi proyek dari klien kepada perusahaan. Next. Lalu di sini ada SOP kerjasama proyek. Tujuan SOP ini yaitu mempermudah dan menstandarisasi proyek kerjasama proyek antar iDesign dengan klien. Lalu meningkatkan akurasi dan ketepatan biaya proyek. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan klien. Tanggung jawaban di sini ada 3 aktor yaitu manajer proyek, manajer operasional, dan CEO. Manajer proyek bertanggung jawab untuk membuat dokumen kerjasama proyek. Lalu ada manajer operasional bertanggung jawab untuk melakukan review anggaran, menghitung biaya proyek, membuat laporan proyek, dan membuat MOU kerjasama proyek. Lalu ada CEO bertanggung jawab untuk menyetujui laporan biaya proyek dan MOU kerjasama proyek. Oke, next. Dan berikut adalah flowchart SOP kerjasama proyek. Dan ada prosedur-prosedurnya yaitu manajer proyek membuat dokumen kerja proyek yang berisi informasi tentang kesepakatan antara iDesign dengan klien, seperti biaya proyek, jadwal proyek, dan spesifikasi proyek. Yang kedua, manajer proyek operasional melakukan review anggaran untuk memastikan bahwa biaya proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Lalu manajer operasional menghitung biaya proyek untuk memastikan bahwa biaya proyek akurat. Dan manajer operasional membuat laporan biaya proyek yang berisi tentang informasi biaya proyek yang telah dihitung. Lalu membuat laporan proyek dan dikirimkan ke CEO untuk meminta keputusan atau persetujuan. Jika CEO setuju, manajer operasional akan membuat MOU kerjasama proyek. Jika tidak, melakukan kembali perancangan kebutuhan proyek. Oke, jika lalu lanjut, jika CEO setuju, akan lanjut MOU kerjasama berisi kesepakatan antara iDesign dan klien yang telah disetujui oleh CEO. MOU kerjasama proyek dikirimkan ke klien untuk ditandatangani. Setelah MOU kerjasama proyek ditandatangani oleh klien dan manajer operasional menerima pembayaran PP, maka proyek akan dimulai. Oke, next. Lalu ada SOP pelaksanaan proyek. SOP ini bertujuan untuk mengimplementasi proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pelaksanaan proyek, menjaga agar proyek
tetap jalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Di sini ada pertanggungjawaban dari SOP ini, yaitu yang pertama manajer proyek, yang kedua manajer operasional, lalu yang ketiga CEO. Manajer proyek bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan proyek. Manajer operasional bertanggung jawab untuk pelunasan klien dan pemberian proyek desain. Yang ketiga, CEO bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik terhadap desain proyek. Lalu next. Dan ini flowchart SOP pelaksanaan proyek. Di sini yang pertama, manajer proyek bertanggung jawab untuk mengumpulkan tim, dan lalu manajer proyek membagi job desk dan timeline kepada tim proyek, dan manajer proyek menganalisa kebutuhan dan rancangan proyek. Manajer proyek membuat desain awal proyek. Lalu desain awal proyek disampaikan kepada klien untuk meminta keputusan. Jika klien setuju, desain awal proyek disetujui. Jika klien tidak setuju, desain awal proyek diperbaiki sesuai dengan umpan balik dari klien. Setelah desain awal disetujui, manajer proyek mengerjakan desain sampai 100%. Desain 100% atau desain yang telah selesai ditinjau oleh CEO untuk mendapatkan umpan balik atau persetujuan. CEO memberikan umpan balik kepada manajer proyek untuk perbaikan desain jika ada. Lalu setelah umpan balik dari CEO ditindaklanjuti, manajer proyek memberikan laporan desain yang 100% itu kepada klien. Dan desain 100% adalah desain yang telah selesai dan siap dilaksanakan. Jika klien setuju, klien akan melakukan pembayaran pelunasan, dan jika klien tidak setuju, manajer proyek akan mengulang pekerjaan proyek sesuai dengan umpan balik dari klien. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada SOP evaluasi proyek. Dari tujuan dari SOP ini yaitu menilai hasil proyek secara objektif dan transparan, dan memberikan umpan balik kepada klien untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Dalam SOP ini ada pertanggungjawaban, yaitu ada dua aktor, yaitu manajer proyek dan CEO. Manajer proyek bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi proyek, menginformasikan hasil evaluasi proyek kepada klien, dan meminta umpan balik dari klien untuk membuat laporan evaluasi proyek dan mengirimkan laporan evaluasi proyek ke CEO. Dan CEO bertanggung jawab untuk menyetujui laporan evaluasi proyek dan memerintahkan bagian operasional untuk mengurus pemberian bonus ke bagian manajer proyek. Oke, next. Dan berikut adalah flowchart SOP dari evaluasi proyek. Dan di dalam SOP ini terdapat prosedur yang perlu dilakukan, yaitu manajer proyek melakukan evaluasi proyek. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah proyek telah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Setelah evaluasi selesai, manajer proyek akan menginformasikan hasil evaluasi proyek kepada klien. Manajer proyek juga akan meminta umpan balik dari klien. Lalu, umpan balik dari klien tersebut ditindaklanjuti oleh manajer proyek. Manajer proyek akan membuat laporan evaluasi proyek yang berisi informasi tentang hasil evaluasi proyek dan umpan balik dari klien. Laporan evaluasi proyek kemudian dikirimkan ke CEO untuk meminta persetujuan, dan CEO akan memerintahkan bagian operasional untuk mengurus pemberian bonus ke bagian manajer proyek jika ada diberikan bonus. Lalu selanjutnya hasil evaluasi akan dihasilkan dalam dokumen perusahaan. Dan selanjutnya ada RASI, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah RASI. RASI sendiri adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consult, and Inform. Nah, RASI diterapkan pada setiap aktivitas di dalam perusahaan iDesign. Tujuan dari pengelompokan peran dan tanggung jawab ini adalah untuk memperjelas aktivitas sekaligus sebagai sarana untuk menentukan peran dan fungsi-fungsi terhadap suatu aktivitas tertentu. Nah, ini untuk dari iDesign sendiri.
Untuk aktivitas pengiklanan perusahaan yang responsibel atau yang bertanggung jawab adalah marketing manager. Untuk yang akuntabel adalah CEO atau yang bertanggung jawab utama. Untuk yang konsult, yaitu yang dikonsultasikan adalah manajer marketing, dan yang diinform atau yang diberi informasi adalah manajer operasional. Untuk aktivitas ini dilakukan untuk menyusun penawaran proyek kepada klien e-design. Nah, manajer marketing ini bertanggung jawab untuk menyusun pengiklanan dan promosi pada perusahaan. CEO memastikan bahwa promosi dan pengiklanan sesuai dengan visi dan misi iDesign. Manajer operasional yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan terkait keuangan dan sumber daya manusia dalam pengiklanan e-design sendiri. Nah, untuk aktivitas konsultasi klien dan akuisisi proyek, ini dilakukan untuk mendapatkan proyek baru dan memberikan konsultasi kepada klien e-design. Manajer marketing bertanggung jawab untuk mengatur jalannya aktivitas akuisisi proyek dan konsultasi klien. CEO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini didapatkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan mendapatkan laporan terkait proyek yang didapatkan. Manajer proyek bertugas untuk memberikan masukan terkait proyek permintaan klien. Nah, untuk kerjasama proyek sendiri ini dilakukan untuk menjalin kerjasama e-design dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. Untuk responsibelnya kan manajer project ini bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang tadi. CEO sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan menguntungkan perusahaan dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Untuk manajer proyek bertanggung jawab untuk memberikan masukan terkait kerjasama dan berhak memberi masukan terhadap kerjasama yang akan ditawarkan oleh berbagai pihak. Manajer operasional bertanggung jawab untuk mencatat dan membuat laporan jika kerjasama dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu ada pelaksanaan proyek. Ini aktivitas ini dilakukan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan kerjasama yang telah terjalin. Nah, manajer proyek bertanggung jawab untuk menyusun rencana proyek, mengelola dan melakukan pelaksanaan terhadap proyek sesuai dengan permintaan klien. Manajer operasional memberikan anggaran keuangan, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proyek, dan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan standar, SOP, dan sertifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan e-design. CEO mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, untuk yang terakhir ini ada evaluasi proyek. Aktivitas ini dilakukan perusahaan untuk menilai hasil proyek dan memberikan umpan balik kepada klien maupun kepada perusahaan. Nah, manajer proyek ini bertugas untuk melakukan evaluasi proyek yang sebelumnya telah dilakukan. CEO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa evaluasi proyek berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan memberi masukan pada proyek yang telah ada sebelumnya. CMO sendiri bertanggung jawab untuk memberikan masukan terkait laporan yang ada selama proyek berlangsung dan mengarsipkan laporan evaluasi proyek sebagai evaluasi perusahaan e-design. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagian BPMN. Next lagi. Nah, untuk BPMN sendiri, yang pertama ini BPMN untuk pengiklanan perusahaan. Nah, seperti yang tadi telah saya katakan, ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness perusahaan. Nah, iklan ini juga bertujuan untuk menarik minat calon klien untuk menggunakan jasa interior design dari e-design. Nah, dengan target audiensnya itu adalah masyarakat umum yang memiliki minat pada desain interior. Nah, e-design sendiri menggunakan berbagai media untuk mempromosikan iklan mereka, termasuk media cetak, elektronik, media sosial. Nah, untuk anggarannya sendiri ditentukan berdasarkan target audience, media yang digunakan, dan durasi kampanyenya. Untuk aktor sendiri di dalam proses ini itu ada manajer marketing, CEO, manajer operasional. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, itu pada BPMN-nya sendiri, proses pengiklanan dimulai dengan manajer marketing membuat konsep iklan. Nah, konsep ini kemudian dikirimkan ke CEO untuk persetujuan. Jika CEO setuju, manajer marketing akan membuat proposal iklan yang lebih detail. Proposal ini berisi informasi tentang tujuan iklan, target audiens, media yang digunakan, dan anggaran yang dibutuhkan. Nah, setelah proposal iklan disetujui oleh CEO, kemudian manajer operasional akan menghitung anggaran iklan. Anggaran ini kemudian dikirimkan kembali ke CEO
Untuk persetujuan seperti yang dilihat di gambar, jika CEO sendiri setuju, nanti akan manajer marketingnya akan melaksanakan iklan. Nah, setelah iklan dilaksanakan, manajer marketing akan membuat laporan hasil dari pengiklanan tersebut. Nah, ini berisi tentang efektivitas iklan, seperti jumlah orang yang melihat iklan, jumlah orang yang tertarik dengan iklan, dan jumlah orang yang menghubungi iDesign setelah melihat iklan. Nah, ini seperti seluruhnya setelah iklan selesai. Nah, kemudian laporannya sendiri akan dikirimkan kepada CEO kembali untuk dicek oleh CEO. Setelah itu proses selesai. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu ada proses konsultasi dan akuisisi proyek. Mungkin bisa di next. Nah, untuk proses ini tujuannya tuh mendapatkan proyek desain interior. Nah, untuk aktornya sendiri seperti yang digambar, ada manajer marketing, klien, dan manajer proyek. Proses akuisisi ini dimulai dengan klien mengajukan permintaan desain interior ke manajer marketing. Nah, manajer marketing kemudian mengirimkan permintaan klien ke manajer proyek. Permintaan desain interior yang dikirimkan ke klien berisi tentang kebutuhan dan keinginan klien lah pokoknya. Kemudian manajer proyek itu meninjau kebutuhan dan permintaan klien untuk memahami apa yang diinginkan oleh klien sendiri. Manajer proyek kemudian melakukan survei lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proyek. Kemudian mengumpulkan informasi tersebut. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan permintaan klien, manajer proyek membuat penawaran. Penawaran ini berisi informasi tentang biaya proyek, jadwal proyek, dan spesifikasi proyek yang telah disurvei tadi. Nah, penawaran yang dibuat oleh iDesign berisi informasi lengkap tentang semua hal yang telah disurvei, kemudian dikirimkan ke klien untuk disetujui atau tidaknya. Jika klien setuju, manajer proyek akan mengirimkan konsultasi tentang desainnya untuk dibahas lebih detail kepada klien. Nah, jika kliennya tidak setuju, manajer proyek akan kembali membuat penawaran ulang. Nah, ini dilakukan untuk membahas kebutuhan dan keinginan klien lebih detail. Untuk selanjutnya yaitu ada proses kerjasama proyek. Mungkin bisa di next. Nah, untuk proses ini itu tujuannya memastikan kelancaran proyek. Untuk aktornya sendiri itu ada klien, manajer proyek, manajer operasional, dan CEO. Nah, kerjasama proyek ini dimulai dengan manajer membuat dokumen kerjasama proyek. Dokumen ini berisi informasi tentang kesepakatan iDesign dan klien seperti biaya proyek, jadwal proyek, dan spesifikasi proyek. Nah, kemudian manajer operasional melakukan review anggaran untuk memastikan bahwa biaya proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Nah, manajer operasional juga menghitung biaya proyek untuk memastikan bahwa biaya proyek akurat. Setelah itu, manajer operasional membuat laporan biaya proyek yang berisi informasi tentang biaya proyek yang telah dihitung. Laporan biaya proyek kemudian dikirimkan ke CEO untuk disetujui. Nah, jika CEO sendiri setuju, manajer operasional akan membuat MOU kerjasama proyek. MOU ini berisi tentang kesepakatan antara iDesign dengan klien yang telah disetujui oleh CEO. Nah, MOU ini kemudian dikirimkan ke klien untuk ditandatangani. Setelah MOU kerjasama proyek ditandatangani oleh klien dan manajer operasional menerima pembayaran DP, maka outputnya itu adalah invoice kan, seperti yang dapat dilihat pada BPNN sendiri. Kemudian MOU kerjasama tadi itu adalah berisi kesepakatan antara desain dengan klien. Nah, dokumen ini berisi tentang apa yang diinginkan klien. Nah, untuk DP-nya sendiri adalah uang muka yang dibayarkan oleh klien kepada iDesign. Nah, DP-nya ini sendiri sebesar 20% dari biaya proyek. Nah, seperti yang dapat dilihat, jika setelah menerima invoice, nanti klien akan melakukan pembayaran DP, terus setelah melakukan pembayaran, akan menerima nota, dan nota itu akan dikirimkan ke klien sendiri. Maka prosesnya selesai. Oke, untuk selanjutnya ada proses pelaksanaan proyek. Nah, untuk pelaksanaan proyek sendiri ini tujuannya untuk mengimplementasikan desain interior. Aktornya sendiri itu ada CEO, manajer operasional, manajer proyek, dan klien sendiri. Nah, ini dimulai dengan manajer proyek mengumpulkan tim proyek. Manajer proyek kemudian membagi job desk dan timeline kepada tim proyek.
Nah, job desk ini sendiri berisi tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek. Kemudian manajer proyek menganalisa kebutuhan dan rancangan proyek. Setelah itu dilakukan untuk memastikan bahwa desain proyek sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Setelah menganalisa kebutuhan dan rancangan selesai, manajer proyek kemudian membuat desain awal proyek. Desain awal ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Desain ini biasanya bersifat masih kasar dan boleh diperbaiki sebelum disetujui oleh klien. Nah, laporan ini kemudian akan disampaikan kepada klien untuk mendapatkan kepersetujuan. Jika emang klien setuju dengan desain ini, maka manajer proyek akan melanjutkan pekerjaan proyek. Jika klien tidak setuju, maka manajer proyek akan kembali menganalisis kebutuhan dan rancangan. Nah, akan dilanjutkan lagi prosesnya nanti. Setelah itu, desain kemudian akan jika disetujui ya, tadi manajer proyek akan melanjutkan mengerjakan desain hingga 100%. Nah, desain ini kemudian dikirimkan ke CEO untuk ditinjau oleh CEO. Untuk mendapatkan umpan balik juga dari CEO. Jika udah mendapatkan umpan balik, manajer proyek ini akan memperbaiki desain setelah diberikan umpan balik oleh CEO. Kemudian desain 100% ini akan diberikan kepada klien. Nah, setelah itu jika klien setuju, maka akan membuat invoice pelunasan. Nah, ini manajer operasional yang membuat invoice pelunasan. Jika tidak setuju, maka manajer proyek sendiri akan membuat desain ulang kan. Itu sendiri itu akan melanjutkan desain proyek. Nah, jika tidak setuju, jika klien setuju dengan laporan desain yang diberikan oleh manajer proyek, maka akan dikirimkan ke manajer operasional untuk membuat invoice pelunasan. Nah, invoice pelunasan sendiri itu nanti dikirimkan ke klien dan klien akan menerima invoice. Setelah itu klien akan melunasi pembayaran. Nah, untuk manajer operasional sendiri akan menerima pembayaran dan mengirimkan nota kepada klien. Setelah itu, setelah klien menerima nota, maka proses akan selesai. Next ada proses evaluasi proyek. Nah, untuk evaluasi proyek ini dimulai dengan manajer proyek melakukan evaluasi proyek sendiri. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah proyek telah berjalan sesuai dengan rencana. Jika evaluasi selesai, maka manajer proyek ini akan menginformasikan hasil evaluasi kepada klien. Nah, klien itu akan memberikan umpan balik dan mengirim umpan balik tersebut kepada manajer operasional. Nah, setelah manajer proyek menerima umpan balik, maka manajer proyek akan membuat laporan evaluasi. Nah, laporan evaluasi ini kemudian akan dikirimkan ke CEO. Nah, saat CEO menerima laporan evaluasi, maka akan memerintahkan kepada manajer operasional untuk memberikan bonus kepada tim manajer proyek. Setelah itu, manajer proyek akan menerima bonus dan mengarsipkan hasil evaluasi proyek. Nah, setelah mengarsipkan, maka melanjutkan proyek untuk berikutnya. Setelah itu, proses selesai. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, iDesign sebagai agensi desain interior mengendalikan diri untuk mengutamakan ide dan juga gagasan dalam menciptakan desain yang unik dan juga inovatif. Fokus utama perusahaan ini adalah pada inovasi dan juga kepuasan pelanggan, didukung oleh penerapan teknologi seperti sistem informasi eksekutif. Hal ini memungkinkan iDesign untuk mempercepat proses kerja proyek desain, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga tetap menjadi sumber inspirasi inovatif bagi pelanggan. Selanjutnya, visi iDesign sebagai pionir dalam menciptakan ruang yang menginspirasi melalui desain interior yang inovatif dan juga personal menjadi landasan bagi misi perusahaan. Misi tersebut mencakup penciptaan desain interior yang tak terlupakan dan menyatukan estetika dan juga fungsionalitas dengan fokus utama pada kepuasan pelanggan melalui desain yang disesuaikan. Selain itu, iDesign juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, pengembangan tim, dan juga adopsi teknologi terdepan. Dalam penjelasan profil perusahaan, terdapat elemen-elemen penting seperti logo, nama perusahaan, deskripsi perusahaan, visi, dan juga misi,
Struktur organisasi yang terdiri dari level manajemen, tinggi, menengah, dan juga rendah, dijabarkan bersamaan dengan tugas dan wewenang tiap jabatan. Analisis organisasi juga mencakup service level agreement atau SLA, selanjutnya operational level agreement atau OLA, dan juga standar operating procedure atau SOP, dengan rincian untuk melaksanakan pengiklanan, konsultasi klien, dan juga akuisisi proyek. Dengan menggunakan flowchart, SOP, KACI, dan juga BPMN, memperjelas proses bisnis design yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dengan pendekatan holistik ini, iDesign memperhatikan komitmen yang kuat terhadap keunggulan desain, kepuasan pelanggan, dan juga efisiensi operasional, menjadikannya pemimpin dalam industri desain interior. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, Sistem Informasi Eksekutif, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ejaan dalam video ini. Kami akan memperbaiki di kemudian hari. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.